Dia juga mumpung masih hangat kebetulan Pak Ustadz kemarin Pak DKM sama Pak Diwan dapat undangan dari Pemda Kabupaten Bogor untuk fintech masalah rumah ibadah yang ramah terhadap anak-anak. Itu karena sudah ada Pemdanya, dan oleh karena itu barangkali untuk kajian hari ini kalau tentang masalah saf dalam sholat, kemudian juga anak-anak, dan Pak DKM dan Pak Iwan yang dapat uang sekitar 150 juta di tahun anggaran yang harus diajukan di bulan April sehubungan dengan rumah ibadah yang ramah anak ini dengan indikator nanti Pak Iwan dan Pak DKM akan nanti mendapat SK-nya dari Pemda. Nah, dengan demikian kita akan jadikan percontohan masjid yang atau tempat ibadah yang ramah terhadap anak-anak. Tentunya istilahnya masjid kita ini sudah ada sarana-sarana yang lainnya yang mendukung program itu. Nah, tinggal nanti mudah-mudahan dengan anggaran dapat dari Pemda itu akan melengkapi indikator-indikator yang diinginkan oleh Pemda tersebut. Tentunya sudah ada Pemdanya, termasuk ada payung hukumnya. Namun barangkali karena di kita sudah ada hadis nabinya bagaimana aturan sholat itu ditegakkan, apakah untuk posisi persyaratan imam dan makmum, dan di belakang imam siapa, di kiri kanannya siapa, di saf kedua siapa, saf terakhir siapa. Sehingga nanti akan berhubungan dengan tindak lanjuti dari hasil fintech yang kemarin Pak DKM dan Pak Iwan dapatkan dari Pemda, supaya nanti aturan Allah dan Rasulnya jalan, tapi kita juga mengikuti aturan daerah yang harus kita ikuti, dan mudah-mudahan masjid kita menjadi percontohan untuk rumah ibadah dan ramah terhadap anak-anak. Karena anak-anak kita sudah ada asetnya, tinggal dibina, kemudian diarahkan, dan nanti ke depan akan menjadikan kita sebagai pengganti masa depan. Jadi mari gambarannya Ustaz, tadi kalau kemarin ada yang masalah materi yang kemarin yang sudah disampaikan, kali kalau ada sekarang permintaan khusus dari Pak DKM, karena supaya nanti Pak DKM dan Pak Iwan akan menindaklanjuti hasil yang kemarin disambung dengan kajian yang ada sekarang. Itu saja barangkali sebagai pembuka, yang akan kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kami usahakan Ustaz untuk dengan materinya sekitar 1 jam, dan nanti akan dilengkapi dengan tanya jawab maupun nanti masukan dari Pak DKM dan Pak Iwan yang hasil kemarin, supaya nanti ada sosialisasi ya Pak DKM. Nah, kemarin materinya sudah di-share di grup berupa PDF, dan nanti juga akan dilengkapi dengan kopian soft copy, hard copy-nya, sehingga nanti para jamaah semuanya paham bagaimana mengatasi anak-anak di masjid kita ini. Itu saja barangkali, silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd, al-qur'an hadirin jamaah Masjid At-Taqwa
Innama hanya saja ya'muru masajidallah, orang-orang yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah. Man amana billah, dialah orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yawmal akhir, dan beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan mereka itulah yang mendapat petunjuk. Hadirin sekalian, jadi orang-orang yang memakmurkan masjid, meramaikan, mensiarkan, menghormati dan seterusnya masjid-masjid Allah adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, hanya orang-orang yang beriman kepada hari akhir, dan hanya orang-orang yang takutnya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Inilah orang-orang yang kelak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memakmurkan masjid itu hukumnya wajib, gitu. Wajib apabila masjid itu sudah terbangun, sudah dibangun, dibina, maka harus dimakmurkan, harus disiarkan, diramaikan dengan kegiatan-kegiatan. Karena memang kedudukan masjid itu adalah sentral kegiatan umat Islam. Jadi pusat kegiatan umat Islam mestinya semua berada di masjid, dalam rangka pembinaan terhadap masyarakat, terhadap umat, ya. Itu harus ada di masjid. Makanya masjid ini jadi benteng pertahanan terakhir bagi umat Islam dari segala hal. Karena pernah dikatakan oleh Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, wa karramallahu wajhahu. Sayyidina Hasan bin Ali ini cucu Nabi, cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena cucu Nabi cuma ada dua, yang paling dikenal, paling disayang itu anak Hasan dan Husain. Hasan bin Ali pernah mengatakan bahwa husnul mukmin salah satu, benteng pertahanan orang-orang beriman itu sebenarnya ada tiga. Yang pertama al-masjid, benteng pertahanan orang beriman itu adalah masjid. Karena masjid adalah khairul biqa'in fil ard, sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid. Wa syarrul biqa' fil ard as-suq, dan seburuk-buruk tempat di muka bumi ini adalah pasar. Jadi sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid, tempat orang beribadah, tempat orang berkegiatan keagamaan dan seterusnya. Dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Sekalipun pasar itu sudah didesain seperti hari ini
pasar modern gitu ya, mall dan sebagainya, itu pasar. Swalayan yang fasilitasnya luar biasa, lebih hebat dari masjid ya. Tetap saja itu syarrul biqa, seburuk-buruk tempat, sejelek-jelek tempat, sekalipun sudah dipercantik dengan berbagai fasilitas dan sebagainya ya. Karena apa? Karena pasar tempat bercampurnya segala kegiatan yang baik ataupun yang buruk. Tapi kalau masjid, khairul biqa, itulah sebaik-baik tempat ya, itu masjid di muka bumi yang paling bagus itu tempat. Makanya ada 3 masjid yang paling terkenal di muka bumi ini, yang paling tua di muka bumi ini, itu masjid Al-Haram, Baitullah ya, Masjid An-Nabawi, Masjid Nabi, dan yang terakhir Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina, yang hari ini sedang diperebutkan antara kaum muslimin dengan Yahudi. Ini 3 masjid ini yang paling mulia di muka bumi ini. Karena 3 masjid inilah secara historis pernah dilintasi oleh Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir, sebagai nabi yang paling mulia. Kalau Masjid Haram jangan ditanya, Masjid Haram sejak beliau lahir sudah ada di situ. Masjid Nabawi ya tiap hari setelah beliau hijrah. Masjid Al-Aqsa pernah juga didatangi Nabi untuk sholat, itu ketika Isra Mi'raj ya. Makanya 3 masjid ini adalah milik umat Islam. Walaupun cikal bakalnya Masjid Al-Aqsa ini dibangun oleh, kalau tidak salah, Nabi Daud ya. Nabi Daud alaihissalam, yang kemudian diteruskan oleh Nabi-Nabi selanjutnya, Nabi Sulaiman dan seterusnya. Bahkan di Palestina itu adalah paling banyaknya makam para nabi itu masih di Palestina. Makanya dalam Quran itu subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal aqsa allazi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi sekitaran Masjid Al-Aqsa itu adalah tanah yang paling diberkahi, tanah yang paling subur di muka bumi ini, sekitar Masjid Al-Aqsa. Di samping di situ banyak makam-makam para nabi, para mulia, para ulama. Tanahnya juga luar biasa suburnya. Makanya jadi incaran orang-orang Zionis Israel sampai hari ini. Walaupun belum berhasil, bahkan mudah-mudahan tidak berhasil. Kita berdoa mudah-mudahan Masjid Al-Aqsa selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kaum muslimin yang berjuang di sana. Jadi benteng pertama dan terakhir adalah masjid bagi umat Islam, bagi kaum muslimin. Karena itulah sebaik-baik tempat di muka bumi ya. Maka masjid adalah tempat yang terbaik yang harus kita jaga, yang harus kita hormati. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis Abu Dawud, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid,
maka Allah akan bangunkan baginya satu istana di dalam surga. Man bana masjidan. Dalam hadis yang lain, walau qatatul aqfas, walaupun sebesar sarang burung, artinya nggak ada masjidnya seperti sebesar sarang burung. Ini bahasa kinayah aja ya. Jadi kata Nabi, siapa orang yang bangun masjid walaupun sebesar sarang burung, ya, ya kalau burungnya banyak mungkin sarangnya tangkalnya besar gitu ya. Ini kinayah aja, bahasa kinayah, bahasa sindiran, perumpamaan. Jadi walaupun sebesar sarang burung, kita bantu pembangunan masjid, tetap dijadikan sebagai surga, apa, istana di dalam surga. Makanya semampu apapun kita, kalau ada kegiatan pembangunan masjid, baik secara fisik maupun non fisik atau rohani maupun jasmani gitu ya. Secara fisik ya bangunannya gitu ya, secara non fisik ya kegiatannya gitu. Jadi membangun itu kan ada dua hal ya, baik fisik maupun non fisik ya. Dan kadang-kadang lebih mudah kita membangun fisiknya ketimbang membangun sarana atau kegiatannya atau memakmurkannya. Kadang-kadang begitu. Kalau bangun masjid merame-rame gitu. Bahkan sampai ada istilah bangun masjid itu seperti orang buat keranda gitu. Rame-rame bikin keranda ya, tapi ngisinya nggak mau gitu ya, memakmurkannya tidak mau. Ini berbahaya ya. Jadi disuruh ngisi keranda nggak mau, maunya terakhir aja gitu ya. Makanya bisa. Jadi itulah mulianya masjid. Sampai dijadikan Rasulullah, siapa yang membangun masjid maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Jadi kalau banyak kegiatan-kegiatan yang kita bantu untuk masjid, insya Allah banyak istana yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Tapi tetap niatannya ikhlas karena Allah. Hadirin sekalian, masjid ini karena tempat yang mulia ya, maka harus juga dibarengi dengan sikap-sikap yang mulia. Tidak boleh hal-hal yang kurang baik masuk ke dalam masjid. Bahkan kalau bisa dalam pembangunan masjid itu sendiri pun menggunakan harta yang halal didapatnya. Jangan sampai menggunakan harta yang nggak jelas, ya, subhat gitu ya, dibilang halal, enggak, itu nggak jelas, pokoknya nggak jelas, subhat. Kan kata Nabi, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma umuru bainahuma al mutasyabih. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas, dan antara keduanya itu halal dan haram ada hal yang tidak jelas, bercampur gitu ya, antara haram dengan halal, halal dengan haram ya. Seperti uang kan halal ya, walaupun yang mencetak uang kita itu adalah bank konvensional ya, bukan bank syariah. Tapi halal ya, uang itu halal. So kalau haram, kita nggak boleh pakai uang hari ini, uang kertas. Jadi kalau bank itu haram, bahaya. Kita nggak boleh menggunakan jual beli dengan uang kertas yang hari ini ada. Kalau bank itu haram.
Sebab yang mencetak uang itu adalah bank konvensional, ya, bank negara kan gitu ya, yang notabene kurang syar'i gitu. Tapi jumhur ulama berpendapat bank itu halal, yang haram ribanya aja, yang haram ribanya saja. Jadi uang yang digunakan untuk membangun masjid atau dana atau apapun yang digunakan untuk membangun masjid mestinya dari yang halal, agar betul-betul masjid kita itu jadi berkah. Itu salah satu bentuk penghormatan terhadap masjid. Jadi menghormati bahwa sa'irallah zalika min taqwal qulub gitu kan ya. Wa man sa'a muharramallah atau hurmatillah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang memakmurkan, mensilakan kehormatan-kehormatan Allah, maka itulah sebaik-baik hati. Jadi itulah karena masjid itu tempat yang terhormat, tempat yang mulia. Bayangkan kita duduk di sini saja, kalau kita niat iktikaf tadi, kita sudah bernilai ibadah. Gitu ya. Hanya duduk saja kita sudah bernilai ibadah gitu ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendapat pahala tasbih yang pernah kita jelaskan setiap desahan nafas kita, ya, kita akan mendapatkan pahala tasbih. Apalagi kita melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Hadirin sekalian, berkaitan dengan menghormati masjid, Abu Lais As-Samarqandi beliau pernah menulis dalam kitabnya ya, itu ada 15 hal yang mesti kita penuhi dalam rangka memuliakan masjid. Jadi ada 15. Karena masjid tempat yang mulia, maka kita juga harus memuliakannya. Siapa yang memuliakan kehormatan-kehormatan Allah, maka itulah orang-orang yang baik gitu ya. Karena al-masjidu baitullah kan gitu ya dalam hadis. Al-masjidu baitullah. Masjid itu adalah rumah Allah. Rumah Allah di sini bukan berarti Allah tinggal di sini gitu ya, seperti kita. Rumah kita tinggal di situ, tidak. Pengertiannya adalah masjid rumah Allah itu adalah bahwa di tempat itulah kita berkegiatan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut masjid itu baitullah. Jadi baitullah itu yang paling mulia ya Baitul Haram. Baitullahil Haram ya, yang paling mulia di Mekah. Yang kedua di Madinah dan yang ketiga di Palestina dan gitu. Yang lainnya ya di seluruh negeri, di seluruh dunia. Di masjid itulah baitullah. Apa hal yang harus kita lakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap masjid? Kata Imam Abu Lais As-Samarqand, yaitu Nasir bin Ibrahim As-Samarqand. Yang pertama adalah as-salam, mengucapkan salam. Jadi masuk masjid itu harus mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuma mengucapkan salam ini harus kita lihat-lihat dulu. Karena menjawab salam itu kan wajib, ya. Jadi jangan sampai salam kita ini menjadi beban kepada orang lain gitu. Kalau orang itu lagi ada duduk sedang berzikir, ya boleh kita ucapkan
cukup assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya. Jadi kalau kita masuk ke masjid lagi kegiatan kayak gini ini, jangan assalamualaikum warahmatullahi, ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi. Sekarang lagi kegiatan taklim, jangan assalamualaikum, ya. Lalu nanti mengganggu konsentrasi. Lagi sholat juga jangan, cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti yang kita baca dalam sholat gitu. Jadi harus lihat-lihat dulu, ya. Tapi kalau lagi berzikir biasa, ya kita jaga salam, karena itu bentuk penghormatan yang paling utama, ya. Jadi mengucapkan salam adalah sunnah, tapi menjawabnya wajib. Pahalanya besaran mana? Pahalanya besaran yang jawab atau besaran yang beri salam? Nah, besaran yang memberi salam. Yang wajib kalah sama yang sunnah ini di sini, gitu ya. Ketika mengucap salam, sebab kalau nggak ada yang sunnah, yang wajib nggak dapat, gitu. Maka lebih besar yang mengucap salam. Didukung oleh hadis-hadis yang lain, kata Nabi dalam terjemahan hadisnya, orang yang paling atau sesuatu yang paling baik adalah ketika dua orang muslim bertemu, yang pertama mengucap salam itulah yang paling mulia, itulah yang paling baik. Berarti lebih besar mengucap salam ketimbang menjawab salam. Jadi disinilah pahala wajib dikalahkan dengan pahala sunnah, yaitu mengucap salam, ya. Jadi mengucap salam itu sunnah, tapi pahalanya lebih besar daripada mengucap salam. Nah, menjawab salam wajib hukumnya gimana kalau sudah ada 2 atau 3 orang yang mewakilkan, udah gugur yang lain, ya wajibnya wajib kifayah, gitu. Jadi ke semua serentak satu masjid jawab waalaikumsalam, enggak, cukup 2 atau 1 orang yang menjawab, udah gugur yang lain kewajiban itu. Tapi dapat pahala yang jawab saja, gitu ya. Yang lain enggak jawab, sama gitu ya. Jadi wajib, sama juga mengurus jenazah, satu kampung wajib, gitu ya. Satu RW wajib mengurus jenazah kalau ada yang meninggal. Tapi kalau sudah diwakili oleh 6 orang, 3 orang yang mengurusnya, yang lain sudah gugur kewajiban. Gitu. Wajib kifayah namanya. Ya. Sama seperti sholat berjamaah. Ada yang bilang wajib sunnah muakkadah, kalau jumhur Imam Syafi'i berpendapat sunnah muakkadah. Tapi ada yang bilang wajib kifayah. Salat berjamaah itu wajib. Jadi satu tempat kalau tidak ada salat berjamaah dosa semua, kecuali ada yang mewakili 6 orang, 7 orang salat berjamaah, gugur yang lain. Jadi kalau nggak ada, betapa jeleknya kampung itu kalau tidak ada sholat berjamaah di masjid. Masjidnya kosong, begitu azan zuhur sepi, nggak ada yang sholat berjamaah, dosa semua tuh. Sekampung itu dosa semua. Kalau menurut pendapat bahwa sholat berjamaah itu wajib, seperti pendapatnya Imam Ahmad. Tapi kalau pendapatnya Imam Syafi'i, sunnah muakkad, enggak dosa, enggak dosa, ya. Tapi jelek aja, ya, kalau nggak ada yang sholat. Jadi itu satu hal yang harus dilakukan untuk menghormati masjid adalah masuk dengan mengucapkan salam. Ya sama masuk ke rumah kita juga masuk mengucapkan salam, ya. Assalamualaikum. Kalau nggak ada orang di dalam rumah sama, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kalau nggak ada orang dalam rumah kita kosong, jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya.
yusalli walau rak'atain. Jadi datang ke masjid, masuk ke masjid harus sholat minimal 2 rakaat. Ya, minimal 2 rakaat. Namanya sholat tahiyah. Kalau masuk ke Masjidil Haram, tahiyahnya apa? Tawaf qudum namanya. Tawaf qudum. Jadi tawaf itu ada berapa macam? Ada 3 kalau nggak salah ya. Ada tawaf qudum, itu tawaf selamat datang. Jadi kita baru masuk ke Masjidil Haram, kita tawaf 7 kali, namanya tawaf qudum. Tawaf penghormatan kepada Baitullah. Jadi Masjidil Haram sunnah yang bagus itu tawaf. Jadi begitu masuk langsung tawaf. Kalau bisa ya, kalau enggak ya cukup dengan sholat sunnah. Tapi bagi yang pertama baru datang ya diusahakan tawaf gitu ya. Itu namanya tawaf dulu. Yang kedua ada tawaf sunnah, tawaf biasa. Ya. Semua kita itu mau berapa kali gitu ya. Itu mana tetap satu kali tawaf 7 putaran. Artinya kalau kita mau berapa kali tawaf ya sesuai itu. Kalau 2 kali tawaf berarti 14 putaran gitu ya. Dan seterusnya. Ada lagi tawaf ifadah. Kalau tawaf ifadah ini rukun haji. Ya. Setelah melontar jumrah Aqabah, kita langsung ke haram. Tawaf ifadah namanya. Tawaf ifadah. Nah, itu namanya tawaf rukun ya, dalam haji. Nah, setelah tawaf ifadah balik lagi ke Mina gitu ya, untuk besoknya melontar jumrah 1, 2, 3 gitu ya. Ada juga kalau yang nggak bisa seperti itu ya udah ambil nafar sani gitu ya. Jadi tawaf melontar diselesaikan, baru nanti setelah selesai 3 hari ke Masjidil Haram langsung tawaf ifadah gitu. Itu juga boleh cara seperti itu. Tapi afdalnya gitu, begitu sampai di Mina melontar jumrah Aqabah, jumrah terakhir 3 kali langsung berangkat, selesai berangkat ke haram, ke Baitullah untuk tawaf ifadah, baru tahallul di situ. Itu afdalnya begitu. Tapi kalau kondisinya nggak memungkinkan, ya boleh dengan cara kedua. Selesai dulu melontar sampai 3 hari, gitu. Terus tahallul, baru kita selesai itu ke haram, tawaf ifadah. Kalau sekarang kan transportasinya walaupun dekat kayaknya jauh, karena perjalanannya macetnya luar biasa. Itu biasanya. Takutnya begitu kita sampai di haram udah habis waktunya, nggak keburu malam, batal kita jadi haji. Ya. Nah itu. Jadi yang pertama, yang kedua, untuk menghormati masjid itu adalah sholat 2 rakaat. Makanya masuk masjid itu harus tutup aurat. Mau ngapain kek? Tutup aurat. Jangan membuka pakai pakaian yang kayak tutup aurat. Masjid itu ya. Karena masjid tempat yang mulia. Yang begitu masuknya saja kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Ya. Sholat sunnah minimal 2 rakaat. Setelah sholat mana terserah gitu ya. Kalau kita masuk masjid sholat sunnah ya. Akan tetapi sholat sunnah juga harus dilihat waktunya. Walaupun ada ulama yang berpendapat boleh saja, bebas saja waktunya. Ya, sholat sunnah kapan saja, begitu masuk
haram ya untuk sholat. Apa masih Pak? Apa? 5 waktu haram sholat. Yang pertama, setelah sholat subuh haram sholat apapun, kecuali sholat sunnah yang ada sebabnya dahulu, atau sholat yang ada sebab dibuka di awal, seperti sholat jenazah. Walaupun ada yang bilang juga makruh gitu. Sholat jenazah boleh karena asbabnya ada yang meninggal gitu ya, maka boleh sholat sunnah atau sholat jenazah setelah sholat subuh. Itu waktu pertama. Waktu kedua, haram sholat itu ketika matahari sedang di tengah-tengah langit. Jadi ketika kita berdiri nggak ada bayangan, kita keinjek gitu bayangan kita istilahnya. Di situ haram sholat. Sholat apa? Ya kecuali sholat menurut Imam Ahmad, kecuali sholat yang ada sebab di awalnya. Jadi kalau sholat tahiyat masuk gak? Masuk ya. Kenapa? Ada sebab awalnya. Kita masuk masjid di sholat sunnah gitu ya. Jadi boleh kalau menurut pendapat Imam Ahmad. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i dan yang lain itu makruh ya sholat. Kecuali hari Jumat, kata Imam Syafi'i, hari Jumat boleh sholat sunnah atau sholat apapun ketika matahari di tengah-tengah. Kalau hari-hari lain nggak boleh, makruh gitu. Nah, kemudian yang ketiga, haram sholat ketika matahari setelah sholat asar ya, setelah sholat asar nggak boleh lagi sholat sunnah ya, itu hukumnya haram. Jadi nggak ada sholat sunnah setelah asar, setelah subuh. Itu 3 waktu haram. Kemudian yang keempat, ketika matahari mulai memerah, udah bukan warna cerah lagi, udah merah di mataharinya, itu juga haram sholat. Karena di situ kata Rasulullah sedang keluarnya tanduk setan. Jadi seolah-olah kalau kita sholat saat itu kita sedang menyembah setan gitu. Makanya haram sholat. Jadi ketika matahari sudah merah tenggelam, itu sudah haram waktu sholat. Makanya sholat asar di waktu itu bahaya gitu ya. Yang kelima, ketika matahari baru muncul merah-merah itu. Makanya kalau tuluk apa syuruk ya? Syuruk itu harus nunggu dulu, nunggu matahari benar-benar sudah terbit gitu ya. Sudah cerah. Jadi jangan baru syuruk kita langsung sholat, waktu masih haram ya. Jadi harus nunggu dulu beberapa saat, 5 menit atau 6 menit setelah syuruk, baru kita sholat sunnah syuruk, isyraq namanya. Sholat sunnah isyraq itu boleh. Nah siang dikit dan sholat sunnah duha gitu ya. Duha itu waktunya ketika matahari sudah sepenggal atau setombak tingginya, lebih tinggi lagi ya. Paling afdal sholat duha itu ketika otak sedang berbalik, udah mulai kepanasan, kena matahari kepanasan, itu saat yang paling bagus untuk duha ya, waktu jam 8 atau setengah 9, itu waktu yang paling bagus untuk duha. 5 waktu haram sholat ya. Jadi pertama, setelah sholat subuh haram sholat sunnah ketika matahari sedang di tengah-tengah. Yang ketiga, setelah sholat asar. Yang keempat, ketika matahari mau merah, mau tenggelam. Yang kelima, ketika matahari mau merah baru terbit.
Nah, dua waktu itu matahari itu kata Nabi adalah saat-saat munculnya tanduk setan. Maka itu diharapkan untuk sholat di situ. Makanya ketika sholat jenazah jangan sampai udah waktu matahari merah, jangan. Atau nguburin jenazah jangan sampai udah waktu matahari merah. Lebih tunda setelah maghrib itu. Ya. Jadi misalkan ada yang wafat ba'da zuhur diurus, nggak keburu nih, begitu mau dikuburin udah merah ke matahari, lebih baik ditunda setelah maghrib karena di situ waktu haram atau waktu makruh untuk menguburin jenazah. Ya, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i itu waktu makruh untuk menguburin jenazah ketika matahari sedang memerah atau tenggelam. Ya, maka harus dijaga itu. Itu Pak. Jadi sholat 2 rakaat sebagai bentuk penghormatan kepada masjid. Tapi dilihat juga waktunya gitu ya. Kecuali hari Jumat boleh, nggak apa-apa menurut para fuqaha. Jelas ya Pak ya. Yang ketiga, alla yashtara wal bai'a fil masjid. Jangan melakukan akad jual dan beli di dalam masjid. Jadi nggak boleh dagang jualan di dalam masjid, nggak boleh. Atau bentuk-bentuk transaksi apapun yang berkaitan dengan jual beli di dalam masjid itu nggak boleh. Ya. Dalam hadis itu ada man ra'a ahadukum ayyabta wal bai' fil masjid falyaqul la arbahallahu tijaratuk. Nabi SAW, apabila kamu melihat ada orang bertransaksi jual beli di dalam masjid, maka ucapkanlah atau doakanlah supaya, itu bahasa kasarnya, la arbahallahu tijarat, semoga Allah tidak menguntungkan atau memberi keuntungan kepada daganganmu, jual belimu. Jadi Nabi aja suruh melaknat, menyumpahi bahasa kita ya, mengutuk orang yang jual beli di dalam masjid. Jadi kalau kita mau bayar utang, bayar apa di luar masjid, jangan di dalam masjid. Walaupun cuma bayar di luar, jangan di dalam. Ya, itu masuk kategori yashtara wa yabta', ya, jual beli. Jadi bentuk apapun nggak boleh. Atau promosi nggak boleh. Jual produk dalam bentuk informasi gitu ya, tetap aja nggak boleh di dalam masjid. Walaupun umpamanya perjalanan ibadah umroh umpamanya dipromosikan di dalam masjid, kalau bisa keluar aja dulu, keluar masjid, di majlis, di aula atau di mana, baru informasikan. Jadi jangan di dalam, karena tetap itu produk yang ditawarkan adalah perjalanannya kan, bukan ibadahnya. Walaupun tujuannya ibadah, tapi perjalanannya itu kan yang jadi permasalahan, jual belinya, informasinya. Jadi untuk hati-hati kita di luar aja untuk memberikan promosi. Makanya kalau masjid ini harus hati-hati. Jadi jangan campur aduk. Ngumumin senam pun di dalam masjid tuh. Jangan, itu urusan dunia, jangan diumumkan di masjid. Ya, ngumumin senam, ini sering saya dengar kalau hari Sabtu, hari Minggu. Bukan saya ngelarang, ya memang
di dalam masjid. Senam itu urusan duniawi, olahraga, nggak terkaitan dengan agama. Jangan diumumkan di dalam, kan suaranya ya, tapi orang yang ngomongnya di mana? Di dalam masjid kan? Tetap nggak boleh. Ya. Makanya mengumumkan kematian saja itu ada beda pendapat para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang mensunahkan, ada yang memakruhkan. Kalau di dalam masjid, hati-hati kan? Ya. Jadi Allah yashtara wa yabta' fil masjid bukan sekedar jual beli saja, tapi berkaitan dengan hal-hal duniawi. Kita jangan tawarkan di dalam masjid. Ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada masjid. Ya. Itu coba gimana Ustaz? Informasi yang hanya ada ya ini aja gitu. Gimana ngomongin posyandu apa semua di sini? Gitu. Mestinya kita punya juga sentral informasi di luar masjid, ya. Kan kita punya kantor tuh, di situ aja kita bikin tuh, ya. Kalau mungkin nanti sistemnya agak mahal, ya suaranya tetap aja pakai ini gitu, cuma ngomongnya di luar gitu. Sini nanti. Iya. Ngomongin bawa ini itu di sono. Kan luar masjid nih. Ya boleh saja, ya boleh saja, ya. Cuma kalau begitu juga khawatirnya asumsi orang tetap masjid gitu ya. Asumsi orang takwa gitu ya, takwa. Ya. Kalau di luar kan ya otomatis, oh itu majlisnya pokoknya, oh itu majlis gitu ya, atau aula, gitu. Kan jelas. Jadi asumsi orang tuh sudah akan keluar dari area masjid gitu. Ini bentuk kehati-hatian saja gitu ya. Jadi jangan sampai kita didoakan Nabi la Allah tidak akan berkah kegiatan kamu gitu ya. Kalau yang meninggal, boleh. Boleh saja ya, boleh saja. Sebagai ulama boleh ya. Itu Pak. Jadi kalau ada yang jual beli di dalam masjid, kita harus doakan la arbahallahu tijaratuka, la arbahallahu tijaratuka. Ini Nabi yang nyuruh. Semoga Allah tidak memberi keuntungan dalam urusan dalam dagangan dan seterusnya. Yang keempat, bentuk penghormatan terhadap masjid adalah la yasil fihi saif. Jangan mengacung-acungkan senjata di dalam masjid. Jadi walaupun dia aparat, kemudian ada orang tersangka di dalam masjid, nggak boleh sambil ngacung-ngacungkan senjata masuk ke masjid. Itu hukumnya nggak boleh, haram. Itu sama juga melecehkan masjid. Karena masjid itu tempat yang aman, nggak boleh dikotori dengan hal-hal yang merusak. Ya. Jadi nggak boleh melakukan keributan di dalam masjid. Ya. Jadi mengacung-acungkan senjata, mengeluarkan senjata untuk nakut-nakuti orang di dalam masjid itu nggak boleh. Sebagai bentuk penghormatan terhadap masjid. Yang kelima, Allah yang syuddu ad-dawlata. Jangan mencari-cari barang yang hilang di dalam masjid. Ya, jadi jangan nyari barang di dalam masjid. Artinya gini, sama tadi pengumuman di dalam masjid. Kalau ada yang melihat ini tolong ya, pengumuman barang hilang itu nggak boleh di dalam. Nah ini doanya juga ada.
Semoga Allah tidak mengembalikan barang hilangmu. Itu bahasa Indonesianya begitu. Ya, semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang dari kamu. Jadi nggak boleh mencari barang hilang di dalam masjid, karena itu melecehkan. Sama juga sendal hilang, mau sendal saya ya, diam aja. Kalau udah nggak ada, ya udah. Gitu. Jadi harus menghormati betul-betul kedudukan masjid. Ya, jangan sampai nanti ada kesan maling sendal di masjid. Ya, ya. Kalau di tempat lain katanya aman. Ya, alat-alat di dalamnya aja aman, nggak hilang. Ya mau dikunci dia mah, kan gitu ya. Kita kan enggak ya. Siapa aja bisa masuk ke dalam. Ya. Jadi jangan mencari barang yang hilang di dalam masjid. Ya, itu tidak boleh sebagai bentuk penghormatan kepada masjid. Itu yang kelima. Ya. Jadi kalau kita mencari barang ya di tempat lainnya dan barang yang hilang. Kalaupun ada barang kita yang hilang di masjid udah dibicarakan di luar saja, gitu ya. Di luar masjid. Kemudian yang keenam, la yarfa'u shaut fi ghairi zikrillah fil masjid. Jangan mengeraskan suara selain dari tujuan berzikir kepada Allah dan pengetahuan cari ilmu, itu di dalam masjid. Kalau berzikir dengan suara yang keras dalam masjid boleh. Dalilnya ada dalam Quran surah An-Nur. Azinallahu an turfa'a wa yuzkara fi ismullah. Ya. Sudah diizinkan oleh Allah untuk mengangkat suara untuk berzikir kepada Allah di dalam masjid. Itu ayatnya. Azinallah fi baitin uzinallah an turfa'a wa yuzkara fi ismuhu fi qudubi wal asal. Ya, ayatnya itu. Fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fi ismuhu bil wudu'i wal asal. Di dalam masjid buyutin, di situ masjid maksudnya. Ya, ahli tafsir buyutin itu maksudnya masjid. Diizinkan oleh Allah untuk mengangkat suara, mengeraskan suara dan berzikir dalam rangka berzikir atau ngaji gitu ya. Pembicaraan ilmu boleh. Kan di situ zikir, ya kan? Ilmu juga zikir. Kalau dalam hadis Nabi, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW pernah ada seorang sahabat habis wudu masih di luar masjid. Nabi udah di dalam masjid, kelihatan sama Nabi tumitnya nggak basah, nggak kena air. Kata Nabi, Allah melaknat orang yang tumitnya tidak basah karena nggak kena air dulu. Itu Nabi teriak sambil nunjuk seseorang yang tumitnya nggak basah terkena air wudhu. Nabi teriak dari dalam masjid. Dengan hadis itu boleh memberikan ilmu dengan suara keras di dalam masjid. Itu benar pendapat Imam Bukhari. Ya, dalam kitab Jauharul Bukhari yang ditulis oleh Imam Al-Qisdurani. Jadi menyampaikan ilmu dengan suara keras dalam masjid boleh dengan dalil hadis itu. Jadi Nabi teriak kepada sahabat yang tumitnya tidak basah terkena air wudhu seperti berwudhu. Karena nggak sah wudhunya, ya sholatnya juga nggak sah. Ini juga harus diperhatikan. Makanya anggota wudhu kita itu harus steril dari hal-hal yang menghalangi air sampai ke kulit, kecuali sulit.
Makanya kenapa haram tato di Islam? Karena tato itu menghalangi air masuk ke kulit, ke pori-pori, sudah teranak dengan tinta-tinta itu. Makanya haram tato itu. Gimana kalau sudah itu ya masuknya darurah gitu. Kalau yang belum jangan, haram. Atau kita habis ngecat rumah, di lengan kita nih ada cat, kita nggak bersihkan, dulu kita batal, harus dibuang dulu tuh, dihilangkan dulu catnya, dibersihkan, ya kan ada alatnya, pakai minyak atau apa gitu ya, hilang. Itu berdasarkan hadis tadi itu. Atau menginjak apa ya, sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit di telapak kaki kita, ya minyak cat atau apa, nempel sehingga kering, kita untuk nggak dihilangkan dulu, itu nggak sah juga untuk kita, ya. Maka harus dibersihkan. Makanya beberapa syarat sah wudu adalah salah satunya membersihkan segala yang menghalangi air di anggota wudu ke dalam kulit, membersihkan segala hal yang menghalangi sampainya air ke kulit pada anggota wudu. Ya. Kalau darurat susah ya, itu darurat masuknya. Udah dihilangkan pakai minyak nggak hilang juga, gimana? Ya udah, kalau sudah diusahakan dihilangkan nggak bisa, ya sudah dimaaf gitu. Ada usaha dulu gitu untuk menghilangkan. Jangan membiarkan. Kalau membiarkan nggak sah wudu kita. Atau mandi kita, mandi wajib, kan harus membasahi seluruh tubuh dengan air. Nah kalau ada minyak di rambut kita, itu harus dibersihkan sebelum mandi, dicuci dulu, minyaknya dihilangkan, ya, baru kita niat mandi. Makanya ngaji itu penting, ya, untuk kita tahu mana yang bisa membatalkan amal kita atau tidak. Ya kembali lagi, jadi menghormati masjid tidak boleh berteriak-teriak di dalam masjid selain berzikir atau bertaklim, ya, hal-hal yang boleh. Jadi teriak-teriak nggak boleh di dalam masjid. Sebagai bentuk penghormatan kita kepada masjid, manggil orang, nggak boleh. Keluar dulu kita, ya, keluar dulu dari dalam masjid. Yang ketujuh, la yatakallamu fi hadid dunya fil masjid. Jangan membicarakan hal-hal yang berkaitan dunia di dalam masjid. Bukan jual beli sih, cuma terkait dengan hal-hal duniawi seperti tadi itu, pengumuman itu, ya, senam pokoknya itu nggak boleh, ya. Jadi berbicara tentang hal-hal duniawi sifatnya tidak boleh dibicarakan di dalam masjid, ya. Dia harus di luar masjid. Jadi Allah yatakallama fil halnya bil masjid. Jadi jangan membicarakan hal-hal yang keterkaitan dengan dunia di dalam masjid, karena bahaya. Pernah ada seorang sahabat tabi'in ya, ketika dia ada dalam masjid, kalau nggak salah namanya Hubayb, ya. Beliau sedang berzikir, datang anaknya minta sesuatu, ya, minta sesuatu. Beliau keluar dari dalam masjid, di luar baru diberikan atau dibicarakan. Jadi nggak boleh di dalam masjid. Jadi berbicara tentang hal-hal duniawi jangan dilakukan di dalam masjid. Sebaiknya di luar masjid sebagai bentuk penghormatan kepada
Karena masjid dibangun untuk ibadah, untuk taqarrub ila Allah, bukan untuk bisnis, bukan untuk promosi dan sebagainya. Yang kedelapan, kalau nggak selesai kita sambung nanti Pak. Yang kedelapan adalah Allah yakhtuwa riqaban nas. Jangan melangkahi pundak orang yang sedang duduk di dalam masjid. Makanya di saf pertama ini masih ada lowong gitu ya. Kita masuk masih ada kosong. Di sini udah rapat semua nih. Umpamanya kita langkahi orang, itu nggak boleh, haram. Ya, kata Nabi, man yahtuwa riqaban nasi fil masjid faqad yasarna jisrun ilan nar. Siapa orang yang melangkahi pundak-pundak orang di dalam masjid, maka seakan-akan dia sedang berjalan menuju masuk neraka. Makanya wanti-wanti banget ya, setiap Jumat rapatkan saf, bereskan saf, yang depan dulu baru belakang, agar gak ada yang melangkahi pundak orang. Nama punya ya. Kecuali imam. Kalau imam, memang sunnahnya imam itu imam Jumat datangnya paling akhir. Makanya harus ada tempat yang kira-kira bisa imam itu duduk dulu menunggu waktu. Jangan langsung masuk masjid. Dalam sebuah riwayat, kalau imam sudah ada di sini sebelum jamaah yang lain hadir, imam itu sudah ngerekrut semua pahala orang. Jadi pahala semua jamaah itu yang datang belakangan setelah sebelum imam, ya, habis semua udah diambil imam. Maka sunnahnya imam itu ditempatkan dulu dalam satu tempat ruangan, jangan dulu masuk masjid. Sunnahnya dia terakhir di ruangan dulu. Masuk aja ruangan masjid dulu sana. Begitu jamaah sudah penuh, kita mau dimulai jumatan baru imam masuk. Tapi tetap ada disediakan tempat imam. Gitu. Jadi kalau imam boleh melangkahi ya nggak melangkahi, cuma apa sih namanya, memerenggahkan pundak-pundak jamaah untuk lewat gitu ya. Itu boleh kalau imam, karena sunnahnya memang imam itu terakhir masuk masjid, bukan yang pertama. Kalau dia sudah duluan kita baru datang, habis pahala kita Pak. Pahala sunnah kita udah diambil semua tuh imam. Ya. Jadi jamaah nggak dapat pahala sunnah. Ya, makanya imam sunnahnya terakhir dulu nanti. Kalau jamaah sudah siap baru masuk. Ini kadang-kadang ya begitu. Mentang-mentang sunnah imam duluan yang datang, apa imam belakangan mau datangnya bisa aja. Ketika memulai khutbah, kadang-kadang khutbah udah dimulai baru datang. Ya, jamaah terlambat gitu ya. Itu sudah ada catatan hadir itu buat dari malaikat. Hadis Bukhari begitu ya. Apabila imam sudah naik ke mimbar, maka malaikat yang ada di pintu masjid mendekat kepada imam dan ditutupnya catatan bukunya. Ya, jadi catatan buku hadir masjid itu sudah ditutup. Kalau imam sudah naik mimbar, ya, boleh mereka mendekat ke masjid, dia start khutbah untuk mendengarkan khutbah. Jadi malaikat aja dengerin khutbah. Ya, itu makanya kalau bisa hadir ke masjid Jumatan itu sebelum imam naik mimbar gitu ya. Jadi tidak boleh melangkahi pundak-pundak orang lain yang sudah berada di dalam masjid. Itu hukumnya haram ya. Kecuali imam. Kalau imam boleh ya. Kalau imam boleh melangkahi pundak-pundak orang
posisi ada tempat imam, jangan diganggu diisi oleh jamaah lain. Ya. Tempat imam, gitu ya. Tempat masjid itu harus ada ini tempat bilal, gitu. Ya, harus ada disposisi. Gitu. Jadi jangan semua orang duduk di situ, ya, agar imam itu datang, udah ada tempatnya gitu, ya. Karena nanti ada keterkaitan Allah yang fil makan. Ini yang ke-9. Jangan menggeser orang di tempat duduknya. Nah, itu boleh juga. Ini imam baru datang nih, ini udah ditempatin sama orang, digeser itu nggak boleh ya. Makanya harus disposisi posisi imam, tempat duduknya jangan ditempati gitu. Jadi jangan sampai masuk kategori orang yang menggeser tempat duduk orang lain, nggak boleh ya. Jadi sudah penuh, kita jangan maksa orang lain untuk pindah dari tempatnya, nggak boleh. Itu dalam rangka penghormatan kepada masjid. Yang ke-9 adalah yang si'afil. Jadi jangan menggeser tempat orang lain di dalam masjid. Saya kira itu dulu ya, udah cukup waktunya. Insyaallah yang ke-10 dan sampai ke-15 kita